Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiah Fatihah untuk guru kita yang mulia Hadratus Syekh Muhammad Abdul Qasim Al-Maslum Qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Fatihah untuk hajatnya Bapak Mujiono Sutrisno keluarga atas pernikahannya Mbak siapa? Vika dengan Mas Bowo. Insyaallah dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Mulus dan selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Penuh dengan kebahagiaan dan membahagiakan, senang dan menyenangkan, baik dan membaikkan. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang sudah jam 10, sudah saatnya kita tinggal Bani Hasyim kemudian kita pulang. Tapi sebelumnya karena tadi ada tugas yaitu di akhir, saya dipasang di akhir itu, di akhirnya nanti harus ada talqin dzikir. Karena banyak keluarganya Pak Haji Mujiono ataupun masyarakat tetangga lingkungannya yang banyak yang belum talqin. Maka dilaksanakannya talqin secara berjamaah. Namun sebelumnya saya hanya menyimpulkan sedikit, menguatkan, bukan sok pinter, menguatkan pangersa Kiai Ahmad Syahroni dan juga pangersa Kiai Kamaluddin Ibnu Hajar. Dalam surah An-Nisa ayat 69 Allah menyatakan, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'amna 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Wallahu a'lam bimuradihi. Dulu waktu masih madrasah, waktu ikut di NU, setiap habis baca ayat ditambah wallahu a'lam bimuradihi. Wallahu a'lam bimuradihi artinya apa? Hanya Allah yang tahu persis akan tujuan dan maknanya. Karena begini, kalau abah yang ngomong, yang tahu persis itu abah. Orang sekarang itu abah yang bicara, dipotong videonya, diedit oleh orang yang nyari cuan supaya di-subscribe, di-like, di-share biar dapat cuan. Kemudian sampai di HP kita, lalu kita percaya tanpa tabayun. Ini sungguh pelanggaran terhadap ketentuan Allah yang tertuliskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat. Nanti cari sendiri ayatnya berapa, baca dari 1 sampai selesai. Jika ada berita dari orang yang fasik, maka harus diteliti terlebih dahulu. Artinya tabayun. Ingatkan orang yang benci dengan kita. Kemarin saya bilang, saya tanya sama jamaah, jamaah, jujur ya, kalian ini kan santri, mesti jujur. Ada nggak pernah kalian melihat orang pakai peci merah? Ada. Orang Betawi itu ada peci merah. Biasanya para jawara silat. Jadi tukang palang pintu kalau ada pernikahan segala macam. Pernah nggak saudara-saudara melihat orang pakai peci putih? Banyak itu Pak Haji pakai peci putih. Pakai peci merah boleh? Boleh. Pakai peci putih boleh? Boleh. Kenapa saya pakai merah putih? Lo benci banget sama gua, kata saya gitu. Oh iya ya, Anda berdosa dan dosa Anda besar. Seumpama kamu sebagai kiai, langsung kiainya saya sebut namanya. Ini Kiai Noto, umpamanya. Tapi kemarin bukan Kiai Noto. Ini saya cerita supaya Anda juga kuat. Kiai, seandainya Anda orang yang benar, orang yang siddiq, orang yang benar, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, apa mungkin ketika kamu habis ghibah saya,
ngomongin kejelekan saya, langsung dengan kehebatan dan kejujuranmu kamu datang kepadaku. Pak Ustadz, mohon maaf, tadi saya ghibah. Saya ngomongin Pak Ustadz dengan si Anu. Saya minta halalnya, dunia akhirat lahir batin saya minta maaf. Mungkin gak Kiai? Kiai bilang gak mungkin. Kiainya saja gak mungkin. Makanya saya keras saya ingatkan orang-orang. Hei, tabayun dulu. Gak yakin saya kalau berita yang ada potongan. Contoh di Istiqlal, dari jam 2 dini hari selesai sampai setengah 10. Berapa jam? 7,5 jam. Apa mungkin Anda akan meng-share video Abah Gaos sebanyak 7,5 jam? Kan gak mungkin. Pasti dipotong dan diedit. Orangnya masih ada. Yang kedua saya kasih contoh. Seandainya kamu mencaci maki, menyalahkan Pak Jokowi, kamu punya dosa besar dengan Pak Jokowi, caranya hakul adami, bilang hilangnya dosa sesama anak Adam, harus saling menghalalkan, harus salaman dan harus diikrarkan. Pak Noto, saya mohon maaf, mohon halalnya, lahir batin dunia akhirat, saya mohon Pak Noto. Itu bila sudah terjadi dan Pak Noto mengikhlaskan, barulah antara saya dengan Pak Noto tidak punya dosa. Sekarang bagaimana caranya kamu menghujat Abah Gaos, kamu menghujat dan menyalahkan orang yang pakai tongkat merah putih, pakai peci merah putih, cara kamu minta maaf bagaimana? Buat kami tidak masalah, tapi karena rasa kasihannya, orang yang tahu ilmu itu lebih menderita dan lebih tersiksa daripada orang yang bodoh. Kata Gus Baha, ada orang jamaah umroh dari Gunung Kidul, orang kampung, datang begitu tawaf, kan waktu tawaf itu tidak boleh menyentuh Ka'bah. Ka'bah digabruk-gabruk, diplok-plok, ditapuk-tapuk. Wah, Ka'bah kamu kayak begini, dari kecil saya baru ini keturutan, hari ini baru sampai, aku hari ini baru bisa melihat kamu dikaplok-kaplok itu Ka'bah. Batal gak itu secara umrohnya, tawafnya? Pasti batal. Tapi bagi yang tahu, bagi Gus Baha menderita, menangis, ya Allah, itu bagaimana keabsahan umrohnya. Begitu juga saya mendengar kalian mencaci maki, memfitnah guru saya dan jamaah saya tuh kasihan sama kalian. Di sini saya memberikan paham pada mereka seperti itu. Dan maka man yuti'illaha wa rasulah, siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'ama alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin, maka orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia itu bersama dengan para nabi, nan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Kalau begitu bagaimana caranya supaya kita bisa bersama dengan para rasul, para nabi, para syuhada dan para sholihin? Jawabnya satu, yaitu ikuti Syekh Mursyid. Contoh, Syekh Mursyid itu tidak batal wudhu. Satu, coba saja belajar untuk tidak batal wudhu. Biasanya sehari semalam batal wudhunya 12 jam, sekarang dikurangi, tinggal 3 jam. Bagaimana Abah itu adalah persiapkan. Orang mau ibadah itu harus ada planningnya, harus ada programnya, ada schedule-nya, ada aturannya. Contoh guru kita itu 15 menit sebelum masuk adzan dia sudah punya wudu. Paling tidak kita mencontoh. Karena sholat itu, ini contoh, besok subuh saya mau harus sholat di mana? Subuh itu jamnya sudah ditentukan. Jam 4 lewat 17 menit sudah adzan. Paling enggak jam 4 tuh paling tidak jam 4 itu sudah harus punya wudu dan sudah harus begitu kalau memang mau mencontoh guru. Jangan kamu mengaku sebagai muridnya, tetapi kamu yang mengotori dan menginjak-injak kehormatannya. Kamu tidak pedulikan lagi, bahkan kamu ngawur, nge-share apa saja, kamu ceritakan tentang apa saja tentang guru kita. Membuat malu, karena sudah dikasih tanda, dikasih tongkat pegangan merah putih, dikasih tanda simbol di kepala merah putih, mestinya kamu itu pure, total ikut apa kata guru kita. Belum bisa semuanya, belajar, dimulai. Minimal tadi, jaga wudhu, gantung wudhu. Kemudian usahakanlah sebelum waktu azan, itu sudah kita punya wudhu dan punya persiapan. Itu di planning namanya. Besok saya duhur di sini, saya besok asar di sini.
ada adzan aras, maka ikhwan yang sudah ditalkin sudah mendengar adzan dari aras. Contoh adzan dari aras itu adalah begini, udah mau asar, kemudian kamu oleh Allah, oleh hati kamu dikerentekan untuk melihat jam. Sudah mau asar, itu namanya adzan aras. Adzan aras sudah masuk ke hati, barulah persiapkan muadzin. Adzan Allahu Akbar, tuh benar. Jangan sampai sudah adzan kita keteteran. Itu tidak mencerminkan, mencontoh dengan guru dengan baik. Apalagi para mahasiswa yang di Bekasi, jangan sampai bikin malu guru. Yang pakai merah putih, jangan malu-maluin guru. Kita ini udah jelas Pak, orang melihat dari luar itu tandanya merah putih, sudah pasti itu muridnya bagus, pasti begitu. Pasti begitu. Yuk kita perbaiki. Dan mungkin itu saja dari saya aturkan selamat berbahagia dengan Mbak Vika dan Mas Bowo. Panjang jodoh kalian dan diberikan keturunan soleh solihah. Senang, menyenangkan, bahagia, membahagiakan, bahagia, panjang umur dan lahir batinnya selalu istiqomah dan mau berbakti kepada orang tua seperti apa yang disampaikan Kiai Saroni, dan juga tidak durhaka seperti apa yang disampaikan oleh Kiai Kamal. Dan untuk semuanya, perhatikan ke saya, semuanya tenang, kita akan melaksanakan talqin dzikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li bifutuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu alal habibil aliyil adim sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim. Astaghfirullahal Ghafurur Rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Tidak perlu dihafal, cukup sekali dibacakan, dituntun sebagai pembuka. Setelah terbuka bisa dimasukkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah ditalkinkan, yang mentalkinkan adalah Syekh Mursyid. Ini hak mutlak, yang punya hak talkin ya adalah Syekh Mursyid. Saya hanya sebagai petugas menyampaikan, ditugasi untuk menyampaikan. Jadi jangan bilang ditalkin oleh Ustadz Tamsir, tapi ditalkin oleh Syekh Mursyid Pangersa Abah Gaos Kontosodosro. Sekali lagi, bagi yang pertama mau ditalkin hari ini, niatkan untuk masuk Islam secara kafah. Bagi yang sudah, berikan hadiah talkin hari ini untuk orang yang kamu ingat, baik itu masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Satu orang saja, satu tali talkin, satu orang dihadiahkan. Apa yang akan ditalkinkan? Kalimat la ilaha illallah. Bagaimana caranya? La, ucapkan la, dimulai dari bawah pusar, ditarik sampai ubun-ubun. La, sepanjang dari bawah pusar sampai ubun-ubun. Ini la panjang sekali. La, dari ubun-ubun dibawa ke wilayah dada kanan. Ilaha, jangan ilaha ya. La ilaha, ilaha. Kemudian dibawa ke dada kiri. Illallah. Sekali lagi. La ilaha illallah. Pertama ilaha, kedua illallah. Ada tasdidnya. La ilaha illallah. Demikian. Semuanya tundukkan kepala. Nanti ikuti saya. Sekali saya mengucapkan la ilallah dengan sempurna,
Bapak Ibu mengucapkannya sekali, saya ulang sampai 3 kali. Mengucapkan la ilaha illallah disertakan dengan bantuan gerakan kepala seperti menarik dari bawah pusar sampai ubun-ubun, dari ubun-ubun ke wilayah kanan, dari kanan dibawa ke wilayah dada kiri. 1 kali mengucap, 1 nafas. Dan 1 kali setiap mengucapkan kalimat la ilaha dengan mata terpejam. Tundukkan konsentrasi, dengarkan saya mengucap, kemudian setelah sempurna silakan mengucap. La ilaha illallah. Silakan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bersama Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angkat tangannya. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballaghuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim man kasafa inna min kusur nafsihi wa man فما عهد عليه الله فسيعطيه أجرا عظيما واعتصموا بحبل الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى وصحبه أجمعين وسلم الحمد لله رب العالمين. Hadiah Fatihah untuk Syekh Mursyid Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak Ibu sudah mendapatkan talqin dzikir kalimat la ilallah. La ilallah itu disimpan di dalam diri kita. Diri itu ya ada daging, ada kulit, ada tulang, ada roh, ada rasa dan sebagainya. Sudah bersama la ilallah. Siapa yang menetapkan, yang menyimpan? Syekh Mursyid. Pasti ada. Jadi la ilallah sudah tertanam dalam diri kita. Itu perlu diamalkan setiap habis sholat fardu, dizikirkan paling sedikit 165 kali. La ilaha illallah. La illallah. Dengan gerakan sesuai dengan apa yang dituntunkan. La ilaha ke kanan, illallah ke kiri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Paling sedikit 165 kali. Jika sibuk cukup 3 kali saja, di lain waktu harus diganti. Kemudian itu dzikir jahar, terus diamalkan tanpa harus terganggu dengan sesuatu. Karena pengamalannya hanya dengan duduk. Orang itu duduk bisa, orang itu mengucap la ilaha illallah bisa. Jangan sampai orang sudah ditalkin tidak bisa duduk sambil mengucap la ilaha illallah. Karena orang tidak ditalkin di luar sana tidak bisa. Maka itulah bedanya orang ditalkin. Mana bukti talkinnya? Bukti talkinnya orang ditalkin itu bisa duduk sambil mengucap la ilaha illallah. Paling sedikit 165 kali. Itulah kebenaran adanya talqin. Zikir jahar. Kemudian sekarang yang kedua, zikir sir, zikir rasa, zikir rahasia, zikir hanya kita dan Allah saja. Ini juga rahasia dari Syekh Mursyid yang dibagikan kepada kita agar kita selamat, bisa selalu bersama Allah di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja. Caranya tundukkan kepala ke arah dada kiri. Arahkan penglihatan sambil merem, tapi melihat bawahnya susu kita, di bawah susu kiri kita, dada kiri kita ada susunya, di bawahnya itu, konsentrasi itu, matanya merem, arahkan ke situ, menunduk arah ke sana, kemudian matanya merem, rapatkan gigi dan bibir, rapatkan, lipat lidah ke langit-langit. Artinya sudah dilipat lidah ke langit-langit, sudah dikunci mulut dan bibir kita, tidak boleh bicara. Bolehnya hanya dalam hati. Maka konsentrasi kita mata melihat sambil merem tapi ke arah hati. Hati ajarkan supaya menyebut dan memanggil nama Allah dengan zikir Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Merembuk ke kiri Allahu Allah, Allahu Allah. Ada Allah, ada hu, ada Allah. Dirangkai Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah.
mulutnya tetap rapet, giginya tetap rapet, lidahnya tetap ditekuk ke langit-langit, matanya tetap merem, kepalanya tunduk ke arah dada kiri. Allahu Allah, Allahu Allah. Dan nurut nggak dapat barokah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Terus. Sayyiduna Muhammad Rasulullah SAW. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Yang ini tidak boleh diucapkan dengan lisan, adanya dalam hati. Sedang kerja, sambil jalan, sambil tidur, sambil campur dengan suami istri, hatinya tetap lagi ngeden, lagi kencing, lagi apa saja, ini tetap hatinya tetap. Makanya kalau dikasih terima. Jangan ngobrol sendiri, suruh nunduk, suruh merem. Kalau yang kelawan pasti nggak dapat bagian, pasti nggak dapat. Sudah diajarkan 3 kali, tetap aja nggak ada, nggak masuk. Karena guru hanya memberi kepada orang yang mau. Yang tandanya mau itu nurut, disuruh merem, suruh nunduk. Kalau yang nggak mau, nggak bakal dapat, nggak bakal dapat. Karena yang pasti yang tahu adalah yang memberi. Seperti hanya HP, semua itu bersambung ke provider. Kamu ada di mana, GPS-nya ada. Guru pun begitu. Kamu sudah ditalkin, kamu di mana saja, ada dalam panduan dan penglihatannya guru. Gak mungkin dong, guru tidak tahu. Kan cuma hanya mengawasi muridnya kan gak seberapa. Sedangkan Nabi diberikan kemampuan untuk ngurus seluruh umatnya. Allah seluruh makhluknya. Guru hanya kepada muridnya. Yang mau jadi muridnya. Insya Allah berkahi semuanya, segalanya. Sekali lagi kita bacakan Fatihah untuk kita semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.